Puji nama Tuhan, Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita percaya kita mau merenungkan, kita mau merayakan hari Pentakosta, di mana Allah Roh Kudus menyatakan pribadinya diam di dalam hidup manusia. Kita yakin dan percaya dimanapun kita berada, Allah Roh Kudus hadir senantiasa menjamah dan melawat kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian, berhembuslah Roh Kudus. Kita percaya bahwa biarlah Roh Kudus mengurapi kita pada hari ini. Hidup kita dipenuhi dengan Allah Roh Kudus yang menuntun, menasihati, menopang, dan memegang hidup kita. Mari angkat pujian ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, 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 berhembuslah. Sekarang berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah, hembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah, penuhilah kami dengan hadirat. Kami rindu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah Roh Kudus di hati kami, hati kami. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, dengan kuasa. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah. Oh, sekarang urapi kami, urapilah kami dengan minyak. Penuhilah kami, penuhilah kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat kami rindu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah, urapilah kami dengan minyak.
memulihkan di tempat kami rindu. Tuhan, kami rindu. Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat kami rindu, kami rindu, kami rindu. Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari tinggikan namanya, mari sanjung namanya. Dia Allah kami yang hidup, hanya Kaulah Tuhan, Allah Raja kami. Haleluya. Penuhi kami dengan Roh-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Jamahlah kami, jamahlah kami. Penuhi kami ya Tuhan, penuhi hidup kami. Peganglah tangan kami, tuntunlah kami, Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelipkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelipkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Dengan sungguh kita angkat pujian ini, katakan sama-sama, Roh Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, curahkan, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuh, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang
serta menjelikan mata yang buta. Haleluya. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan hidup yang terbelenggu. Glory, memulihkan hati mereka, serta menjelikan hati yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan kami ya Tuhan, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap pribadi Tuhan pada saat hari ini Tuhan mengalami, oh Tuhan, Kau penuhkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu mengalir di atas setiap kehidupan kami ya Tuhan, agar hidup kami semakin hari semakin menyenangkan Tuhan, agar hidup kami semakin hari semakin selaras dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita percaya Roh Kudus memampukan kita untuk kita bersukacita kepada Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa Roh Kudus tercurah di tempat ini. Dan kita percaya bahwa anggur baru Tuhan sudah sediakan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Saat ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Tangkap pujian ini, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan
hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Sama-sama katakan nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Beri sorak-sorak bagi Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita, memberi kita kekuatan, penghiburan, menolong kita di dalam kehidupan ini. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Roh-Mu Tuhan. Maka dari itu peganglah tangan kami. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, tanpa Roh-Mu. Bawalah diri kami Tuhan, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan Kudus, Kudus, Tuhan, kudus namamu, kudus namamu. Ku beri syukur, ku beri syukur dalam
Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, Yesus namanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kekuatan kami ada di dalam Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami mau mendengarkan pesan-Mu Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kami supaya kami bisa memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, bersabdalah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mendengar firman Tuhan. Saudara, hari ini hari yang sangat istimewa, sangat baik untuk kita bisa mendengar firman Tuhan. Karena hari ini adalah hari Pentakosta, saudara. Hari Raya Pentakosta yang biasa dirayakan baik oleh orang-orang Yahudi maupun oleh kita orang Kristen. Saudara, mengapa orang Kristen juga merayakan hari Pentakosta? Pada hari Raya Pentakosta, saudara, orang Israel mempersembahkan dua ketu roti. Nah, dua ketu roti di dalam korbannya, yang satu mewakili akan orang Yahudi, yang kedua mewakili orang non-Yahudi. Sehingga kita juga merayakan hari Pentakosta. Tetapi bedanya, kalau orang-orang Yahudi zaman Perjanjian Lama merayakan hari Pentakosta sebagai hari penuaian, tetapi kita tidak. Kita merayakan hari Pentakosta sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Karena bertepatan dengan hari Pentakosta, saudara, Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya. Dan itu adalah hari yang indah buat kita juga, untuk kita bisa mengalami pengalaman yang dialami oleh para murid Yesus. Saya baca Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara, ini adalah kisah pada hari Pentakosta. Saudara, Pentakosta itu artinya 50, Penta itu 50, Pente atau Pente, saudara, itu artinya yang ke-50. Kalau terjemahan dari bahasa Ibrani itu Shavuot. Shavuot itu ke-50, atau sebetulnya Shavuot itu adalah 7 kali hari Sabat, saudara. Jadi kalau misalnya dibilang Pentakosta itu dari bahasa Yunani, kemudian dari kata bahasa Ibrani Shavuot itu adalah 50. Jadi pada hari yang ke-50, yang dimaksud dengan hari yang ke-50 adalah 50 dari Paskah, saudara. Jadi kita punya angka 7 kali 7, 7 ditambah 7 ditambah 7, atau 7 kali 7 sama dengan 49, dan besoknya adalah hari Pentakosta, saudara. 7 adalah angka sempurna, 7 angka sempurna. Jadi kita lihat 7 adalah angka yang lengkap. 7 kali 7, 49, angka yang sudah lengkap. Jadi saudara, hari 7 kali itu sudah genap, itu angka genap. Lalu kemudian besoknya adalah hari yang ke-50. Nah, hari yang ke-50 itu adalah hari raya. Hari raya setelah ada Sabat, kemudian saudara adalah hari raya. Hari raya Pentakosta itu adalah hari raya di mana orang Israel kalau merayakan hari raya itu dia pergi ke Yerusalem. Saudara, dia merayakan ke Yerusalem. Hari raya Pentakosta disebut dengan hari raya penuaian. Sebab
pada saat mereka menghasilkan panen besar, itulah yang disebut hari raya atau juga hari raya buah sulung. Nah, jadi hari raya Pentakosta ada 3 julukan saudara. Yang pertama disebut Shavuot atau hari raya 7 minggu. Yang kedua adalah hari raya penuaian. Dan yang ketiga adalah hari raya buah sulung. Nah, itu pasti mengandung arti. Apa artinya penuaian, apa artinya buah sulung, dan apa artinya tentang hari raya 7 minggu, saudara. Ini yang ada. Nah, tetapi bagi kita orang Kristen, ini adalah hari kita menerima pencurahan Roh Kudus. Hari di mana murid-murid waktu itu mengalami pencurahan Roh Kudus, saudara. Hari raya ini bukan hari raya Pentakosta, bukan sekedar saudara kita merayakan. Ada gereja yang merayakan hari Pentakosta, dia menyuruh jemaatnya bawa buah-buahan. Lalu mereka merayakannya, saudara. Dengan dikatakan ini seperti ada panen, mereka membawa buah sulung dan segalanya. Bukan sekedar merayakan seperti itu atau acara-acara yang dilakukan oleh orang Yahudi. Kalau pada hari Pentakosta saudara pergi ke Israel, saudara akan melihat orang-orang Yahudi merayakan hari Pentakosta. Tetapi kita tidak begitu. Kita menikmati, kita mengakui, kita merasakan bahwa ada Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus itu yang kita tahu, saudara. Jadi, saudara, kita harus mengalami pekerjaan Roh Kudus. Merayakan hari Pentakosta, saudara, kita mengingat bagaimana selama ini kita merasakan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara. Saudara sudah ikut Tuhan berapa tahun? Berapa lama? Dan saudara sudah merasakan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara. Saudara sudah merasakan bagaimana Roh Kudus itu menolong, bagaimana Roh Kudus berbicara, bagaimana Roh Kudus itu melakukan sesuatu. Dan kita mengingatnya, saudara, betapa Roh Kudus itu telah diberikan kepada kita oleh Bapa. Saudara, kemarin saya buat satu tulisan, saya bilang begini, Tuhan berkata, aku akan memberikan Roh Kudus penolong yang lain. Saya bilang begitu. Kata penolong yang lain itu dikatakan, saudara, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus adalah seorang penolong yang lain. Kata yang lain di sini itu Yunaninya alos. Alos itu artinya seorang yang penolong yang berbeda dengan Yesus Kristus, tetapi tingkatannya sama dengan Yesus Kristus, saudara. Jadi seorang yang setingkat dengan Yesus Kristus, setingkat dengan Tuhan Yesus, walaupun dia berbeda. Jadi yang diminta oleh Bapa adalah Roh Kudus yang sama sempurnanya dengan Tuhan Yesus. Dan dia tinggal di dalam kita. Sehingga Roh Kudus itu, saudara, Roh Kudus itu ada bersama dengan kita, saudara. Dan dia adalah Yesus. Itulah sebabnya kita akan mengalami hal-hal yang indah, perkara-perkara yang luar biasa, saudara. Sebab apa? Sebab Roh Kudus. Ini pengalaman yang indah. Kapan saudara pernah dipenuhi dengan Roh Kudus? Bagaimana pengalaman indah itu saudara rasakan dan alami? Inilah pengalaman yang luar biasa, saudara, yang indah. Saudaraku, Tuhan itu punya rencana yang indah kepada setiap orang percaya. Rencana yang indah, rencana yang luar biasa. Misalnya Tuhan mempunyai rencana yang indah kepada bangsa Israel. Pada waktu bangsa Israel ada di Mesir, diperbudak di sana oleh Firaun, saudara, Tuhan menyuruh Musa mengeluarkan bangsa Israel dari sana dengan tangan Tuhan yang begitu kuat. Lalu orang Israel keluar dari negeri Mesir, saudara, pada hari Paskah. Jadi hari Paskah adalah hari orang Israel keluar dari Mesir. Lalu mereka keluar dari sana dengan kepala yang tegak, yang gagah, saudara. Lalu mereka sampai di bukit atau sampai di Gunung Sinai, kira-kira 50 hari sampai di Gunung Sinai. Mereka melewati 3 peristiwa yang dicatat dalam Alkitab. Mereka melewati Laut Kolsom, di mana laut itu terbelah 2.
Lalu mereka merasakan mara, air yang pahit, dan juga ada elim. Di situ ada air yang memancar dengan baik. Mereka ada di Sinai 50 hari. Di Sinai, saudara, Musa naik ke gunung Sinai, lalu mereka mendapat 2 loh batu. Itu cepat, saudara. Cuman 50 hari mereka sudah dapat 2 loh batu. 2 loh batu adalah firman Tuhan yang ditulis oleh jari tangan sendiri, jari Tuhan sendiri, saudara, di atas 2 loh batu, yaitu tentang perintah atau peraturan dari Tuhan, saudara. Ini adalah peraturan tanda ikatan Tuhan dengan bangsa Israel. Ini adalah peraturan tentang bahasa cinta Tuhan. Hukum Taurat yang tertulis dalam Keluaran pasal 20 adalah bahasa cinta Tuhan. Itu artinya, saudara, Tuhan mengasihi orang Israel. Nah, Tuhan memberikan peraturan-peraturan, semuanya udah lengkap, saudara. Nah, baru mereka masuk Kanaan. Hari Pentakosta tidak dirayakan oleh orang Israel pada saat orang Israel di padang gurun. Saat mereka di padang gurun, mereka cuma merayakan Paskah. Pentakosta mereka tidak merayakan. Sebab mereka belum panen, belum ada tumbuh-tumbuhan. Hari raya Pentakosta baru dirayakan saat mereka ada di negeri Kanaan. Tuhan hanya mengizinkan bangsa Israel tinggal di padang gurun tidak lebih, saudara, 1 tahun. Tidak lebih 1 tahun. Ya, ini 50 hari paling ditambah, ya pokoknya tidak lebih dari 1 tahun, saudara. Mereka disuruh segera masuk ke negeri Kanaan. Saudara, itu yang ada. Nah, jadi saudara, tidak lama. Jadi mana pun hanya diberikan mungkin tidak lebih dari 1 tahun. Semua juga seperti itu. Lalu setelah masuk negeri Kanaan, mereka bisa merayakan hari Pentakosta. Itu yang maunya Tuhan. Tuhan juga berkehendak kepada saudara semua. Tidak lama-lama, saudara, di dalam hidup saudara, dalam penyerahan saudara. Berikan semua kepada Tuhan, supaya saudara bisa merayakan hari raya Pentakosta dengan cara yang benar. Karena Tuhan ingin saudara semua penuh Roh Kudus. Tuhan ingin semua dari saudara penuh Roh Kudus. Kalau saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka saudara akan mengalami perkara-perkara yang indah-indah. Saudara akan diberikan hal-hal yang indah. Itu maunya Tuhan. Tetapi sayang, orang Israel tidak percaya kepada Tuhan. Jadi, saudara, mereka menolak masuk tanah Kanaan. Lalu Tuhan yang sudah mempersiapkan semua. Tuhan yang sudah mempersiapkan 2 loh batu. Tuhan yang sudah mempersiapkan kemah suci. Tuhan sudah mempersiapkan banyak. Tuhan sudah mempersiapkan segalanya. Supaya mereka itu ada. Tiba-tiba mereka enggak mau pergi. Tuhan kecewa. Dan Tuhan mengatakan, ya sudah. Kalau enggak mau, ya sudah, enggak usah sama sekali. Dan mereka 40 tahun berputar di padang gurun. Sampai, saudara, mereka mati semua. Saudara lihat, Tuhan tuh ingin kita semua bisa cepat-cepat menikmati Tuhan. Menikmati kasih Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan. Tuhan ingin saudara dengan saya bisa menikmati itu secepatnya. Tapi kadang-kadang kita tidak percaya, kita kurang percaya, kita kurang iman. Sehingga kita tidak bisa menikmati, termasuk Pentakosta. Ada banyak orang tidak percaya tentang Pentakosta. Ada orang tidak percaya tentang Roh Kudus, saudara. Pada Tuhan bilang ada. Ada itu, saudara. Jadi kita bisa lihat, saudara. Jadi itu yang jadi hal. Sehingga akhirnya orang Israel tidak bisa menikmati hari Pentakosta. Orang yang keluar dari Mesir, saudara, tidak menikmati hari Pentakosta. Semua mati di padang gurun. Kecuali Yosua dengan Kaleb, dia bisa merayakan Pentakosta. Yang lain enggak. Saudara, itu Musa termasuk tidak merayakan Pentakosta. Dia tahu, tapi dia tidak merayakan. Jadi saudara, lihat hal demikian, biar kita mau, saudara, ikut ambil bahagian, apalagi di akhir zaman ini. Nikmati. Sekarang ini saudara,
zaman di mana Roh Kudus nyata dan dicurahkan di mana-mana. Ini luar biasa, saudara. Saudara, generasi yang lahir di padang gurun, mereka masuk ke tanah Kanaan dan mereka bisa merayakan hari raya Pentakosta. Mereka merayakan hari Pentakosta. Mereka bisa menikmati hari raya itu, saudara. Mereka merasakan, mereka menikmati hari raya Pentakosta. Demikian juga Tuhan ingin saudara begitu, saudara. Saudara rindulah dengan Tuhan. Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu. Mintalah, saudara, kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan. Apa? Roh Kudus, saudara. Ini penting dan kita mengakui tanpa Roh Kudus kita tidak bisa hidup. Banyak orang, saudara, di dalam Alkitab yang mengakui hal ini, bahwa tanpa Roh Allah tidak akan bisa melakukan apapun. Bahkan Tuhan sendiri pun mengatakan, bukan oleh kuat dan gagah, tetapi oleh Roh Tuhan. Saudara, kita mengakui tanpa Roh Kudus tidak mungkin. Bagaimana mungkin, saudara, orang bisa bertobat tanpa Roh Kudus? Orang boleh pandai bicara, pandai orator, tapi tanpa Roh Kudus tidak akan membawa ke pertobatan. Pentakosta disebut hari raya penuaian. Menuai. Panen. Saudara, ada dua panen, yaitu panen jelai dan panen gandum. Saya akan baca dari Rut pasal yang kedua. Saudara, kitab Rut ini dibaca setiap hari raya Pentakosta. Jadi kalau hari raya Pentakosta, orang Israel membaca kitab Rut. Nah, saya ingin juga baca kitab Rut. Sekarang saya baca di pasal 2 ayat 23. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Saudara, lihat, Rut bekerja dari musim menuai jelai sampai musim menuai gandum. Nah, jarak antara musim menuai jelai ke musim menuai gandum kira-kira 50 hari. Itu artinya dari musim menuai jelai itu adalah roti jelai, itu Paskah, sampai Pentakosta. Jadi Rut bekerja terus sampai Pentakosta, saudara. Rut bekerja terus dari Paskah sampai Pentakosta. Setelah Pentakosta, pasal 3 ayat 1, lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Baru Naomi cerita tentang perkawinan bagi Rut. Bukankah indah? Setelah Pentakosta baru jelas ada pembicaraan soal tunangan, perkawinan. Saudara, kita tahu Rut itu orang Moab. Dia bersama dengan Naomi pergi balik ke Bethlehem karena mendengar berita bahwa Allah telah melawat kembali Bethlehem. Naomi berdua dengan Rut. Rut adalah menantunya, anaknya Naomi sudah mati, suaminya sudah mati, tinggal Naomi dengan Rut. Saudara, lihat, Rut ikut dengan Naomi. Pada waktu mereka berjalan di Bethlehem, Rut bilang kepada mertuanya, dia bilang, "Izinkan aku memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati itu." Lalu kemudian Rut dia memunguti itu terus, dia punguti itu terus berhari-hari sampai penuaian gandum, saudara. Dan itu tidak mudah. Hari ini mungkin hari Senin dia mungutin, dia dapat hari Selasa, besok pungut lagi, hari Rabu dia pungut lagi, terus sampai hari ke-50. Dan itu tidak mudah, saudara. Rut dilihat oleh Boas sangat rajin. Dia lakukan itu, dia pungutin jelai, dia mungut, dia tidak menabur. Rut tidak menabur. Rut hanya mengambil ceceran-ceceran yang ada. Rut
orang yang misalnya orang luar sehingga dia tidak bisa menabur, dia hanya bisa mendapat sisa-sisa. Tapi Rut mengumpulkan sisa-sisa itu sampai Rut mendapat kasih karunia dari Boas. Saudara, kita bukan orang Yahudi. Kita sama dengan Rut, orang non-Yahudi. Kalau Abraham orang Yahudi, kalau kita bukan orang Yahudi, kita ini sama dengan Rut, saudara, orang Moab, orang yang tidak boleh masuk ke rumah Tuhan. Tetapi kita punya iman seperti Rut. Dan kita juga punya iman sehingga kita ikut, saudara, dengan Naomi. Ikut, saudara, kita jalan sampai masuk ke Bethlehem. Lalu kita bekerja, saudara, terus bekerja. Dan sampai akhirnya kita bisa menjadi bahagian dari orang Yahudi. Karena Rut menjadi bahagian dari orang Yahudi. Dan bukan hanya itu saja. Rut melahirkan Yesus Kristus. Saudara, Rut tidak menabur. Itulah sebabnya dia tidak menuai. Dia hanya memungut apa yang ada, saudara. Nah, tapi akhirnya Rut menikah dengan Boas. Yang saya mau lihat tentang Rut ini adalah, saudara, berita Pantekosta atau berita Pentakosta atau hari Pentakosta itu juga membicarakan bukan hanya penuaian, tetapi juga berbicara soal pernikahan, saudara. Pernikahan itu yang ada. Nah, kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, itu sama juga sudah dimeteraikan untuk ditunangkan dengan Kristus. Saudara dengan saya adalah tunangan Yesus. Saudara adalah tunangan. Waktu saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka saudara artinya ditunangkan dengan Yesus. Saudara ingat itu. Kalau saudara sudah penuh Roh Kudus, ingat itu. Jangan saudara mengatakan, aku sudah penuh Roh Kudus dan saudara hidup saudara semaunya. Tidak boleh. Saudara, karena Allah memberikan 2 loh batu kepada orang Israel setelah 50 hari itu, dia menjelaskan aturan-aturan yang harus diikuti. Saudara harus tetap tunangannya Yesus. Dan jangan punya pacar yang lain. Jangan punya tunangan yang lain. Tunangan kita tetap adalah Kristus, saudara. Itu yang ada. Dan Roh Kudus yang menunangkan. Jadi saudara, bagi saudara yang sudah penuh dengan Roh Kudus, ingatlah bahwa saudara tunangan itu. Setelah Rut memungut jelai dan memungut gandum, baru Naomi memikirkan tentang pernikahan Rut dengan Boas. Roh Kudus akan mengurus pertunangan kita dengan Yesus. Saudara, Roh Kudus akan mempersiapkan saudara dengan saya. Sehingga kita bisa layak berdampingan dengan Yesus. Supaya kita bisa layak menjadi satu dengan Yesus. Sehingga kita bisa layak masuk di dalam pesta kawin yang indah ini. Pentakosta itu adalah sukacita. Pentakosta adalah kesukaan. Kalau di dalam orang Yahudi, kesukaan panen. Sebab saudara, orang panen itu sukacita. Mereka itu bisa dapat begitu banyak, saudara. Gandum, begitu banyak buah-buahan, mereka senang. Sebab itu di acara-acara panen itu, saudara, seringkali ada pesta-pesta yang dibawa, saudara. Pesta-pesta yang diurus. Karena mereka panen, mereka punya uang, saudara. Kalau barang panennya itu dijual, saudara. Nah, saudara, sebab itu Pentakosta itu adalah sukacita. Sebab berhubungan dengan pertunangan, berhubungan dengan panen. Hari Pentakosta adalah hari sukacita. Hari Pentakosta adalah hari di mana roh kita dibangkitkan. Saat saudara penuh Roh Kudus, roh saudara seperti dibangkitkan, dihidupkan, saudara. Roh Kudus menghidupkan, saudara, membangkitkan, saudara. Itu yang ada. Hari Pentakosta adalah hari di mana roh kita dibangkitkan. Mendapat kuasa dari Kristus yang hidup. Kita dapat kuasa dari Kristus yang hidup. Saudara, inilah hari di mana gereja berjaya. Inilah hari di mana gereja itu berjaya. Saat Roh Kudus itu ada, saudara, gereja itu hidup, saudara hidup. Kalau Roh Kudus itu ada di tengah-tengah kita, maka kita akan hidup, saudara. Roh Kudus membuat kita hidup.
Murid-murid itu menjadi berani, sangat berani. Saudara, Roh Kudus membuat dia sangat berani, sangat percaya diri, saudara. Sangat percaya diri. Dan sehingga orang-orang mengatakan, siapa orang itu? Tampaknya tidak terpelajar, tetapi luar biasa dia. Percaya dirinya kuat, bicaranya mantap, ilmunya luar biasa. Saudara, sampai mereka itu heran melihat Petrus, Yohanes yang kurang pendidikan, tetapi mereka penuh kuasa. Saudara, Roh Kudus yang membuat gereja itu hidup. Tanpa Roh Kudus tidak ada. Saudara, gereja tanpa Roh Kudus itu kuburan. Kuburan, saudara. Gereja tanpa Roh Kudus itu. Saudara, tapi kalau gereja dengan Roh Kudus itu adalah hidup. Sekarang saudara, itu yang ada. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan tunggu di sana. Di dalam ayat yang kedua sampai yang keempat, saudara, pada saat mereka sedang berkumpul di Yerusalem, mereka sedang berkumpul di rumah di Yerusalem. Kita tidak tahu rumah siapa itu. Ada berbanyak macam tafsiran. Ada yang mengatakan itu rumah Markus. Ada yang mengatakan rumah Maria. Kita tidak tahu, saudara, tidak dijelaskan, tapi bukan di Bait Allah tentu. Cuman di Yerusalem. Mengapa di Yerusalem? Tuhan yang menyuruh tunggu di Yerusalem. Sebab nanti Tuhan sudah atur, begitu banyak orang kumpul di Yerusalem. Saudara, pada waktu mereka sedang berdoa, tiba-tiba ada turun dari langit, itu bunyi suara, saudara. Seperti tiupan angin keras, itu cuma suara aja. Seperti gemuruh angin, seperti suara angin keras sekali. Tapi tidak bikin roboh. Hanya suaranya keras, saudara, tidak bikin roboh. Itu yang ada, saudara. Jadi begitu kerasnya angin itu, saudara, bertiup. Lalu kemudian mereka merasakan sesuatu, lalu mereka melihat di atas kepala mereka ada seperti nyala api, seperti lidah-lidah api bertebaran, sehingga mereka, saudara, dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Saudara, lidah-lidah api yang ada di atas kepala mereka itu seperti api yang membakar diri mereka, membakar keinginan mereka, membakar hati mereka, membakar emosi mereka. Semua sudah dibakar oleh api Roh Kudus. Api Roh Kudus membakar semua. Api Roh Kudus membakar. Semua itu ada dibakar. Tetapi saudara, model fenomena seperti ini, ada api, ada suara, itu dalam pengalaman orang-orang Kristen tidak harus seperti itu. Tapi kalau tanda bahasa lidah, ya. Pada waktu revival di Pyongyang, di Korea Utara, saudara, mereka sedang berkumpul, lalu mereka ada doa berkumpul, tiba-tiba, saudara, mereka merasakan ada tetesan air, ada aliran, ada air. Dia merasakan ada air turun, lalu ada air turun. Lalu hatinya dibasahi oleh air, bukan api, ini air, saudara. Lalu mereka itu, saudara, tertelungkup, lalu tangan mereka pukul-pukul tanah, mereka menjerit, mereka menangis, ada yang mengaku dosa, ada yang mereka terus pukul-pukul, saudara. Lalu itu yang terjadi. Lalu kemudian, saudara, sambil mereka menangis penuh Roh Kudus, kuasa Tuhan nyata, lalu terjadi kebangunan rohani di Pyongyang. Tapi sayang ya saudara, kalau sudah lihat sekarang bagaimana Korea Utara itu sudah menjadi negara yang sangat berat buat kekristenan, saudara. Nah, kita lihat. Jadi Roh Kudus itu turun. Mereka dipenuhi. Dikata dipenuhi ini dikuasai. Dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus menguasai mereka. Jadi murid-murid menyerahkan hidupnya pada Tuhan, mempersembahkan hidupnya di mezbah Tuhan.
lalu Roh Kudus menguasainya. Saudaraku, saudara juga harus begitu. Mari kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan di dalam mezbah Tuhan, lalu nanti Roh Kudus menguasai, memenuhi saudara, sehingga kita dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu turun saudara, memenuhi, dan lidah kita dikuasai. Ada orang mengatakan, mengapa harus lidah? Mengapa harus lidah, saudara? Yesaya pasalnya yang ke-6 juga lidah dari Yesaya diselar dengan besi, saudara. Mengapa harus lidah, saudara? Karena ada orang, saudara, lidah itu adalah dosa yang sulit dijinakan, saudara. Lidah itu adalah bahagian kesalahan yang sulit dijinakan, saudara. Kalau tangan mencuri bisa berhenti, saudara. Tapi lidah ini kadang-kadang sering ngomong kelepasan, saudara. Orang Israel tidak masuk Kanaan gara-gara lidah. Apa? Bersungut-sungut. Marah. Bersungut-sungut. Saudara, nah Roh Kudus datang menguasai lidah itu. Sehingga dari lidah itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Lidah kita hanya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Itu kehendak Tuhan, saudara. Nah, kita lihat, saudara, penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Mungkin waktu pertama kali Roh Kudus turun, mereka tidak tahu. Mereka takut, saudara. Sebab mereka pikir apa, saudara. Tetapi mereka percaya juga. Lalu ada sukacita besar di dalam diri mereka. Roh Kudus adalah roh sukacita. Dia sukacita sehingga hati mereka dipenuhi dengan kesukaan dari Maha Tinggi. Penuh dengan sukacita yang meluap-luap, kesukaan yang besar, saudara. Kesukaan ini sangat luar biasa. Saudara, orang Kristen adalah orang yang penuh sukacita. Orang Kristen adalah orang yang penuh dengan kesukaan. Saudara, mereka tidak merasa takut, mereka tidak rasa susah lagi. Sukacita itu menutupinya. Mengapa sukacita? Ada dasar. Dasarnya ada. Dasarnya pertama, kita adalah anak Allah. Yang kedua adalah Roh Kudus. Saudara, ada orang yang susah. Susah orang itu. Dia punya urusan, punya masalah yang susah dipecahkan. Dia ingin keluar dari masalah itu. Lalu dia buat apa? Dia pergi ke bar, dia beli bir, dia beli anggur, dia beli apa segala macam, saudara. Lalu dia minum sampai mabuk. Kalau udah mabuk dia bilang, aku udah tenang, aku lupa dengan pikirannya, aku lupa dengan kesusahannya. Dia lupa. Pada waktu, saudara, dia sudah sadar, ingat lagi. Saudara, banyak orang lari ke bir, ke mabuk, saudara. Semua. Persoalan datang, mereka pergi ke kafe, mereka minum-minum dan sebagainya. Tetapi murid-murid, saudara, dia tampaknya seperti mabuk, kata orang-orang. Tapi bukan mabuk anggur. Melainkan ini anggur baru, Roh Kudus, saudara. Roh Kudus yang membuat mereka itu tampaknya seperti mabuk, tampaknya bicara bahasa-bahasa yang aneh-aneh. Tetapi saudara, itu bukan bahasa yang aneh-aneh, karena orang ngerti, saudara. Mereka sadar, tahu apa yang sedang terjadi. Itulah kuasa Allah. Allah, lidah dari mereka Allah goyang sedikit, saudara. Sehingga mereka memuji Tuhan dengan bahasa-bahasa yang lain. Bahasa-bahasa yang berbeda. Bahasa-bahasa yang indah. Roh Kudus membuat sukacita, saudara. Walaupun dalam kesukaran tetap ada sukacita, saudara. Roh Kudus membuat hidup kita bersukacita. Hidup, saudara, hidup ini banyak kesukaran. Hidup ini banyak penderitaan. Hidup ini banyak susah, saudara. Ada orang susah, anak sekolahnya belum bayar. Ada orang susah karena banyak ini, susah ini. Usahanya sepi. Ada banyak orang yang susah, saudara. Susah ini yang ada. Hidup ini, saudara, banyak kesukaran dan susah. Kalau kita penuh Roh Kudus, saudara, Roh Kudus menolong kita. Walaupun banyak susah, banyak penderitaan, tetap ada sukacita. Murid-murid, saudara, dia dianiaya, dia disesah, dia dipenjara, tapi tetap ada sukacita. Orang Roma melihat
ini orang aneh. Di penjara kok nyanyi. Di rajam kok senyum. Diapakan kok ketawa. Siapa yang bisa? Waktu Stefanus dilempar batu sudah dirajam, Stefanus malah, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, dia bilang begitu. Kalau saya lihat, saudara, orang yang dirajam, sebab di beberapa daerah ada yang masih menerapkan rajam. Ada orang katanya berzina lalu ditangkap, dia taruh di sana. Satu orang suaminya yang tahu istrinya berzina dilempar dengan batu, kena kepalanya. Lalu anaknya melempar, semuanya melempar dengan batu sampai mati. Waktu batu pertama kena kepalanya, tek, mungkin berdarah, saudara. Stefanus dilempar dengan batu, kena kepalanya, kena mukanya, terus saudara. Tapi dia lihat semua dengan wajah yang mungkin sangat menderita. Tapi hatinya sukacita, sehingga orang melihat dalam pandangan yang berbeda, saudara. Dia melihat seperti apa? Seperti malaikat Tuhan. Coba kita melihat peristiwa ini di Kisah Rasul-Rasul pasalnya yang ke-7. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini di pasalnya yang ke-7, ini di ayat 54 kita lihat 55 Stefanus penuh Roh Kudus menatap, lalu dia lihat, lalu di 58 itu, lalu kemudian saudara, kalau kita lihat ada satu bagian ayat yang melihat wajahnya Stefanus penuh sekali dengan kesukaan, dengan hadirat Tuhan. Coba saudara, saya melihat bagian ini. Tapi saudara, saya pernah baca mereka melihat dan tentang Stefanus, saudara. Ini yang ada. Luar biasa sekali, saudara. Kalau Stefanus mengalami seperti ini. Ini kita lihat, saudara. Nah, Stefanus mengalami hal-hal yang indah sekali. Walaupun dia dilempari batu, tetapi wajahnya penuh dengan kemuliaan Allah, saudara. Wajahnya penuh dengan kemuliaan Allah. Jadi saudaraku, itu yang ada. Jadi kita bisa melihat betapa hatinya tetap ada sukacita. Siapa lagi kalau bukan Roh Kudus, saudara? Sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Kalau orang Kristen tidak ada sukacita, itu orang Kristen lemah. Hidup orang Kristen harus penuh sukacita. Jangan mudah marah, jangan suka jengkel, jangan suka ngamuk, jangan sedih, jangan susah, saudara. Sebab apa? Dalam Roh Kudus selalu ada jalan keluar. Kadang-kadang orang mengalami jalan buntu, saudara. Dalam Roh Kudus selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Roh Kudus bisa membuat segala hal. Roh Kudus itu Roh Allah, saudara. Dia Roh Allah. Ia ada di dalam saudara. Jadi pasti ada keluarnya. Pasti saudara ada jalan keluarnya. Roh Kudus akan memimpin kita, saudara. Yang kedua, jika kita marah-marah. Kalau saudara bersungut-sungut, saudara marah, maka saudara telah mengambil keputusan untuk diri saudara sendiri. Sehingga Roh Kudus tidak bisa bekerja dan diam. Itulah sebabnya jangan saudara mudah emosi, mudah marah. Biarkan kita Roh Kudus, karena hidup Kristen adalah hidup sukacita. Kalau sakit, Roh Kudus pasti menghiburkan. Sebab dia adalah Parakletos, saudara. Dia menghiburkan dengan kasih-Nya yang besar. Ia menguatkan agar kita percaya kepadanya, saudara. Bahwa penyakit ini tidak akan membawa kepada maut. Jika kita tidak punya apa-apa, Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus bisa berbuat. Tugas utama Roh Kudus, tetapi tugas utama Roh Kudus adalah membawa saudara kepada segala jalan kebenaran. Sukacita itu penting, saudara. Roh Kudus membuat kita ada sukacita. Mengapa Paulus ketika ada di penjara berkata kepada jemaat di Filipi untuk bersukacita? Sebab
dia sendiri ngalamin sukacita. Roh Kudus yang membuat penuh sukacita. Saudara, hidup sekarang ini banyak masalah, banyak susah. Tanpa Roh Kudus, saudara tidak akan bisa bersukacita. Mintalah kepada Tuhan, Roh Kudus penuhi aku. Saudara, pada waktu terjadi kebaptisan Roh Kudus pertama kali di Yerusalem, saudara, timbul fenomena baru saat murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mereka berdoa dengan lidah yang lain. Mereka berdoa dengan lidah yang lain, bukan lidah yang biasa mereka katakan. Bukan bahasa yang mereka katakan, tapi bahasa yang lain. Sebab lidahnya dipegang oleh Roh Kudus. Mereka menyembah dan memuji Tuhan dalam bahasa asing yang mereka tidak mengerti, yang mereka tidak tahu, saudara. Dan mereka menyembah Tuhan. Tuhan memberikan bahasa-bahasa lain, dialektos, bahasa-bahasa yang lain. Sehingga orang mendengarnya, mereka berbicara dalam bahasa Persia, bahasa Arab, bahasa-bahasa yang lain. Ini untuk memuliakan Tuhan dalam bahasa yang ada. Saudara, ini artinya Tuhan juga ingin semua bahasa boleh dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya bahasa Ibrani saja, bukan hanya bahasa Yunani saja, tapi semua bahasa boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Itu berarti saudara boleh memuliakan Tuhan dalam bahasa Jawa, bahasa-bahasa Sunda, bahasa-bahasa yang lain. Boleh saudara. Mari kita memuliakan Tuhan dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Saudara, itu juga Tuhan pakai bahasa. Itu menunjukkan bahwa Tuhan mengizinkan firman Allah, Alkitab, diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain. Sehingga kita mempunyai Alkitab terjemahan. Ada orang mengatakan, mengapa Alkitab diterjemahkan? Saudara, ya karena Tuhan juga memakai bahasa-bahasa yang lain. Ada bahasa Persia, bahasa Roma, bahasa Itali, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa yang lain, saudara. Tuhan memakai itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga di daerah-daerah mereka menyanyi dengan bahasa ini. Di Korea mereka menyanyi bahasa Korea. Di Cina mereka menyanyi dalam bahasa Cina. Di Papua mereka menyanyi dalam bahasa Papua. Mereka menyanyi semua, mereka menyanyi dengan indah. Saudara, waktu saya bergaul dengan orang-orang Papua, saya nyanyi, ada satu nyanyian yang indah yang diajar oleh orang Papua yang artinya Yesus Juru Selamat. Saudara, lagunya Yesus kanggum kone gio wani keke. Saudara, itu nyanyian itu artinya Yesus Juru Selamat. Dan mereka menyanyi dan Tuhan melihat di sorga. Ini yang ada. Roh Kudus membuat semua Injil diberitakan di mana-mana. Dan Roh Kudus bekerja sehingga bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani, tapi semua bahasa, saudara. Dan Tuhan senang melihat hal itu, saudara. Roh Kudus yang membuat itu. Waktu belum Roh Kudus, saudara. Belum Roh Kudus. Yesus hanya bicara bahasa Aram. Yesus bicara bahasa Aram. Kadang-kadang Yunani, Ibrani. Hanya itu. Aram, Ibrani, Yunani. Aram, Ibrani, Yunani. Semua orang Yahudi Aram, Ibrani, Yunani. Waktu Pentakosta itu, saudara, Persia, Arab, mungkin bahasa Spanyol, mungkin kalau sekarang tambah lagi bahasa daerah-daerah lain, saudara. Luar biasa, sehingga Injil bisa sampai mana-mana. Roh Kudus membuat Injil sampai ke seluruh muka bumi. Injil diberitakan di seluruh dunia, langsung. Hari itu, saudara, hari itu 3.000 orang bertobat. 3.000 orang pergi memberitakan Injil dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Tiba-tiba Paulus dengar di Roma sudah ada orang Kristen. Siapa yang membawa Injil ke Roma? Paulus saja belum pergi ke Roma. Tapi siapa yang membawa Injil ke Roma? Ternyata orang-orang Kristen yang penuh Roh Kudus, dia bawa Injil ke Roma. Di sana ada Aquila dan Priscilla. Lalu kemudian Injil lagi dibawa kemana-mana. Saudara, dalam sejarah gereja dikatakan Thomas pergi ke Indonesia. Mereka bawa Injil, saudara. Luar biasa. Mereka bawa kemana-mana. Ini
Injil ini penuaian, inilah Pentakosta. Pentakosta adalah Injil pergi kemana-mana. Pentakosta adalah Injil diberitakan di mana. Itulah Pentakosta. Saudara semua adalah pelayan Injil. Saudara semua adalah hamba Tuhan. Dan saudara mengatakan, Roh Kudus penuhi aku. Hari Pentakosta, hari penuaian jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Sekarang Tuhan angin Roh Kudus sedang berhembus. Saudara sekarang, ya Roh Kudus sedang berhembus. Angin Roh Kudus sedang berhembus ke seluruh dunia. Saudara, angin Roh Kudus berhembus di mana? Api Roh Kudus sedang bakar manusia karena korbannya diterima. Air Roh Kudus mengalir kemana-mana. Saudara, Roh Kudus sedang berhembus. Terus kemana-mana. Dan saudara mengatakan, Roh Kudus turunlah. Bagaikan hujan yang turun. Roh Kudus turunlah. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Roh Kudus turunlah. Roh Kudus turunlah. Saudara, maka Roh Kudus akan memenuhi akan kita. Saudara, hari ini hari di mana Roh Kudus, di mana kita merayakan hari Pentakosta. Walaupun saudara ada di rumah, saudara berdoalah, mintalah agar Roh Kudus itu turun dan memenuhi saudara. Saudara, ada lagu yang baik dan yang indah yang kita mau nyanyikan. Holy Spirit rain down, rain down. Artinya Holy Spirit turunlah seperti hujan, turunlah. Ya penghibur, ya sahabat, turunlah Roh Kudus. Saudara, kita akan menyanyikan nyanyian itu. Ya, walaupun bahasa Inggris, tapi kita nyanyikan sama-sama. Haleluya. Yesus. Holy Spirit rain down. Oh, comforter and friend, we need you thus again. Holy Spirit rain down, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our heart as we stand of your word. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down, rain down. Oh, comforter and friend, how we need you that again. Holy Spirit rain down, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our heart when we stand of your word.
Spirit, oh Comforter and friend, how we need you again. Holy Spirit, rain down, rain down. Spirit, rain down, Tuhan, kami butuh Roh-Mu Tuhan. Kami membutuhkan Roh-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Kami rindu Engkau. Kami rindu pengurapan daripada-Mu Tuhan. Tuhan, lepaskan Roh-Mu. Lepaskan Roh-Mu. Biar semua yang ada, yang mendengarkan firman-Mu, membuka hati untuk Roh-Mu. Roh Allah, lepaskan Roh-Mu. Saudara yang di rumah, saudara berdoa kepada Tuhan. Arahkan hati saudara, pikiran saudara. Buka tangan saudara di hadapan Tuhan. Buka hati saudara kepada Tuhan Yesus. Biarkan Dia mengunjungi saudara, walaupun saudara ada di rumah saudara. Roh Kudus, datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah. Haleluya. Jamahlah, jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkan yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Tiap hati yang gentar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Kau pimpin kami. Roh Kudus, Kau hibur kami. Roh Kudus, Kau datang, Kau hibur kami, Kau pimpin kami. Roh Kudus, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuat
kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Saudara sambil berdoa, saudara sambil menyanyi nyanyian ini sekali lagi, saudara kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyi nyanyian ini dengan agak lambat. Datanglah jamalah tiap hari. Oh haleluya. Jamalah Saudara, kita juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. yang lelah, Kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus. Haleluya. Sambil saudara periksa diri di hadapan Tuhan, tiap hati yang gentar, hiburlah. Tuhan terima kasih buat firman, terima kasih buat semua yang Kau berikan. Terima kasih Bapa. Jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Saudara dengar firman Tuhan. Setelah saudara periksa di hadapan hadirat Tuhan, saudara jangan saudara ada salah, karena perjamuan suci bukan untuk orang berdosa. Perjamuan suci untuk orang yang mau bertekun di dalam kekudusan, bertekun di dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara sudah siapkan perjamuan sucinya, dengar firman Tuhan. Saudara sudah periksa di hadapan hadirat Tuhan, saya undang saudara bangkit berdiri. Terima kasih banyak Bapa, kami ada dalam hadirat-Mu, kami ingin bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan Kau pimpin kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, saudara angkat tubuh Tuhan ini, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sesudah itu, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, saudara angkat cawan Tuhan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus sayang,
darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Saudara, haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat perjamuan hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hari Pentakosta ini. Terima kasih banyak Bapak. Tuhan, Engkau berbicara lebih lanjut kepada umat-Mu, supaya umat-Mu bisa mengerti apakah Pentakosta itu. Terima kasih banyak Bapak. Tuhan, Engkau tolong umat-Mu. Tuhan, biar umat-Mu setia di dalam Engkau. Tuhan, Engkau yang tolong memberkati umat-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan, dengan berkat yang Tuhan punya. Bapak, Engkau tolong mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan mereka, teguhkan iman mereka, pendirian mereka di dalam Engkau, sehingga mereka ada di dalam Engkau seterusnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati semua, berkati anak-anaknya, berkati semua yang ada, sehingga anak-anak-Mu mengalami kesukaan dari Engkau. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan memberi kepada saudara kemenangan dalam hidup saudara. Amin. Haleluya.